Eh, Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi dari saya tentang komponen struktur komposit untuk tugas baca 2 dengan dosen Pak Widya Suseno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Sukadiaksa, NIM 20B10061. Jadi untuk outline-nya sendiri itu saya menjelaskan tentang adanya struktur komposit. Yang pertama ada tegangan elastis, lebar balok efektif, sampai kolom komposit sendiri itu seperti apa. Untuk yang pertama, struktur komposit pada beton merupakan campuran material beton dengan bahan-bahan lain seperti serat baja, serat kaca, serat karbon, atau bahan organik lainnya. Nah, tujuannya komposit itu untuk memperkuat balok itu sendiri. Nah, meningkatkan kekuatan, kekakuan, ketahanan, dan lain-lain. Nah, komponen komposit ini sendiri dapat menahan beban sekitar 33-50%, lebih besar dari beban yang dipikul balok baja pada biasanya. Nah, untuk gambarnya sendiri, yang pertama ini lantai jembatan komposit, yang kedua ini balok, di tengah-tengahnya ada baja IWF, dan yang ketiga ini lantai komposit gedung dengan penghubung geser. Nah, untuk pada awal tahun 1930 itu pertama kali konstruksi jembatan sudah dimulai menggunakan penampang komposit. Nah, namun pada tahun 1944 baru diterbitkanlah ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Nah, untuk 1950 ini konstruksi lantai jembatan dimulai untuk komposit itu sendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada baja di bawahnya dengan di atasnya ini cor beton. Nah, ini merupakan bahan baja komposit. Yang pertama pastinya ada baja profil, yang kedua ada besi tulangan, dan 3 cor beton. Untuk besi tulangan ini sendiri tidak harus, dan untuk cor beton pasti ada. Nah, ini contohnya, di dalamnya ada kolom baja WF 200x100 dengan besi tulangan dan juga cor beton K250. Nah, tentang struktur komposit itu sendiri tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai, tinggi baja yang dipakai dapat dikurangi, meningkatkan kekuatan plat lantai, dapat menambah panjang bentang layan dari suatu struktur. Untuk kekurangannya sendiri terjadi defleksi yang besar yang disebabkan rangka susut pada beton. Ya, kita masuk pada 12.2 tentang tegangan elastis. Dalam balok komposit terdapat 2 gambar, yaitu diagram tegangan balok komposit dan juga diagram tegangan dari balok komposit. Nah, dari kedua gambar ini didapatkan rumus EC sama dengan ES. EC ini EC untuk regangan dari baloknya sendiri ini, dan juga ES adalah regangan dari baja. Nah, diagram regangan akan mempunyai bentuk seperti pada gambar yang telah disediakan. Nah, hal ini dengan teori runutan kecil yang menyatakan bahwa penampang melintang akan tetap datar sebelum atau sudah terjadi luntur. Namun distribusi tegangan linear seperti dalam gambar hanya tepat untuk balok yang homogen. Nah, dari persamaan tersebut didapat FC per EC sama dengan S per ES. Untuk EC-nya sendiri itu merupakan modulus elastisitas dari beton dengan N, yaitu
PS per EC atau rasio modulus. Nah, FC-nya sendiri merupakan kuat tekan beton yang sudah berumur 28 hari dengan satuan MPa. Nah, untuk mentransformasikan ruas beton AC, maka lebar efektif pada blok beton dapat dibagi dengan N, sedangkan beton tidak perlu diubah. Hasil proses transformasi ini ditunjukkan pada 12.3 pada gambar B. Transformasi ini gambar di sebelah kanan. Nah, sehingga selanjutnya dapat dihitung besaran tegangan lentur pada bagian atas dan bawah profil baja dengan menggunakan persamaan FST dan FSB. Dengan FST dan FSB hampir sama rumusnya, yaitu M YT per IU. Nah, untuk M sendiri adalah momen lentur yang harus dipikul, dengan I itu adalah momen inersia, dan juga Y-nya itu jarak dari sumbu netral ke serat bawah profil baja, YB dan juga YT. YB jarak sumbu netral dari bawah dari sumbu netral ke arah bawah, dan YT adalah sebaliknya. Nah, setelah itu tegangan yang terjadi pada serat atas beton dihitung berdasarkan persamaan FC M kali Y per N kali ITR. Nah, setelah itu masuk ke 12.3, yaitu lebar efektif balok komposit. Nah, konsep lebar efektif sangat berguna dalam proses desain suatu komponen struktur komposit, terutama ketika proses desain harus dilakukan terhadap suatu elemen yang mengalami distribusi tegangan yang tidak seragam. Besarnya lebar efektif dari suatu komposit struktur dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu BE kurang dari sama dengan L per 4 dan juga BE kurang dari sama dengan B0. Nah, untuk balok-balok eksterior sebagai berikut dengan keterangan yang ada pada gambar. Ini merupakan balok eksterior dan ini merupakan balok interior yang terletak di dalam. Dengan BE merupakan luas panjang dari balok yang akan ditinjau. Nah, kita masuk ke soal hitung momen inersia dan modulus tambang S untuk menambang komposit. Jika diketahui mutu beton F aksen C yaitu 25 MPa. Nah, pada soal ini WF baja menggunakan WF 300 kali 10 kali 15 yang terdapat pada tabel profil baja dengan bentangnya 6 meter dan juga baloknya ini tebalnya 12 cm dengan jarak antar bajanya itu belum diketahui. Nah, jawabnya lebar efektif plat balon dan plat beton diambil nilai terkecil dari BE dengan dua rumus tadi terdapat yang terkecil 150 cm. Nah, menentukan nilai N bagi berikut. N 8,5 dibulatkan ke bawah jadi 8. Dan setelah itu plat beton transformasi ke penambang baja sehingga BE per N sama dengan 18,75 cm. Setelah itu menentukan letak garis netral tadi yang berada pada tengah, ditemukan setelah dicari sigma AY per sigma A dibagi ketemu di 13,2964 dan kita hitung ulang lagi. Setelah itu kita dapat SC, SA, dan SB sebagai berikut. Setelah itu masuk ke 12.4 sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Nah, metode pelaksanaan suatu komponen struktur komposit khususnya untuk komponen struktur lentur secara umum dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya tumpuan sementara atau perancah itu sendiri. Nah, yang pertama, jika tumpuan
tumpuan sementara tidak gunakan atau unshort, nah maka profil baja akan berperilaku sebagai penumpu dari berkisting plat beton selama beton belum mengeras. Nah dalam tahap ini balok baja harus mampu memikul beban-beban yang meliputi beban sendiri, berat berkisting, plat, serta berat beton yang masih mengeras. Nah, setelah itu untuk sistem pelaksanaan yang lain yaitu dengan adanya tumpuan sementara atau short. Nah, tumpuan sementara ini akan memikul berat dari profil baja, berkisting, plat, serta beton yang belum mengeras. Dengan digunakan tumpuan sementara akan dapat mengurangi tegangan yang timbul pada profil baja selama proses konstruksi. Nah, setelah beton mengeras, perancas dilepas dan beban-beban layan dipikul melalui aksi komposit baja dan pelat beton itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kuat lentur nominal. Kuat lentur nominal dari suatu komponen struktur komposit menurut SNI yang dipakai yaitu 1729 tahun 2002 pasal 12 4.2.1. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu H per TW kurang dari sama dengan sekian. Untuk angka mengalinya yaitu 0,85. Untuk yang B yaitu lebih dari H per TW lebih dari sekian dengan angka reduksi yaitu 0,9. Selanjutnya kita masuk ke kuat lentur nominal berdasarkan distribusi tegangan plastis. Nah, ini merupakan gambar dari distribusi tegangan plastis itu sendiri. Nah, dengan mengacu pada gambar 12.5, untuk C sendiri yaitu gaya tekan ini didapat rumus 0,85 dikali dengan F aksen C yaitu kuat tekan beton dan juga dikali A kali BE. Nah untuk T yaitu gaya tarik didapat AS kali dengan FY. Nah dengan A yaitu AS kali FY per 0,85 dikali FC aksen kali BE. Nah A ini didapat dari T per C. Setelah itu untuk menghitung momen nominal sama dengan C kali D1 momen nominal atau dapat digunakan rumus ini. Nah untuk C sendiri ini FY dan juga BE atau lebar efektif yang nantinya akan digunakan pada rumus untuk menghitung C. Selanjutnya kita masuk ke kolom komposit. Nah, berdasarkan SNI 03/1979 tahun 2002 pasal 12, jenis kolom komposit terdiri dari dua macam, yaitu terbungkus beton seperti ini. Ini merupakan kolom komposit inside seal yang berbentuk kotak dan juga lingkaran. Perbedaannya terdapat baja profil WF yang lingkaran dan juga ini yang kotak. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu terisi beton, perbedaannya tidak ada baja WF-nya. Nah, untuk kriterianya menurut SNI tahun 1729 tahun 2015 bahwa yang pertama luas penambang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penambang komposit total. Ini maksudnya profil. Yang kedua sengkang yang sudah diatur dengan batang tulangan nomor 3 10 mm dan lain sebagainya. Untuk mutu betonnya itu tidak lebih tinggi dari 55 dan tidak kurang dari 1 untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Nomor 4 tegangan adalah profil FI-nya itu kurang dari sama dengan 380. Nah,
ini kita masuk pada pengaplikasian struktur komposit. Yang pertama ada mail art bridge di Swiss, yaitu penggunaan kolom komposit pada jembatannya itu sendiri. Yang kedua itu ada bentuk salah satu struktur komposit yang terdapat pada kolom. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi pada kali ini. Sekian video dari saya. Jika ada salahnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.